Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran atau tutorial mengenai pemecahan masalah dengan Si. Kali ini kita akan mengambil algoritma pengurutan angka sederhana saja, karena ini adalah tutorial mengimplementasikan suatu algoritma dalam bahasa uh, C ya, atau C++. Untuk ini kita akan coba uh, lihat dulu mengenai algoritmanya itu sendiri. Algoritma pengurutan itu banyak sekali ya, dari yang sederhana sampai yang ini. Kita ambil yang paling sederhana saja, yaitu bubble sort dulu, untuk melihat bagaimana mengimplementasikan dalam program. Baik, bubble sort ini sederhana sekali. Kalau kita punya angka 4 buah seperti ini, 7, 6, 4, 3, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi pengurutan dua macam, pertama pengurutan dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil. Kalau dari kecil ke besar kita sebut dengan ascending, dan kalau dari besar ke kecil kita sebut dengan descending. Kita mengasumsikan kita dari kecil ke besar dulu atau ascending. Kita punya 4 angka, pertama 7, 6, 4, dan 3. Nah, kita akan urutkan, tentu saja kalau kita sendiri akan bisa. Nah, bagaimana kita akan memahami algoritma ini? Jadi urutan pertama, step pertama ini ada 3 step ya, 1 ke bawah, 2, 3. Di step pertama itu ada beberapa langkah. Ya, itu pertama kita akan bandingkan angka pertama dengan yang kedua. Jika angka kedua lebih kecil daripada angka pertama atau angka pertama lebih besar daripada angka kedua, maka ditukarkan tempatnya. Ini artinya swap ya. Berikutnya melangkah ke step berikutnya. Ya, seperti ini 7, 6. 6 lebih kecil daripada 7, maka dipertukarkan. Nah, sekarang yang berikutnya langkah kedua adalah dari dari posisi kedua dibandingkan dengan posisi ketiga. Kalau posisi ketiga lebih kecil daripada posisi kedua, maka ditukarkan, gitu ya. Jadi kita kumpulkan yang dari kecil ke kiri. Setelah itu baru step ketiga, langkah ketiga di step pertama. Itu yang terakhir adalah angka ketiga dengan keempat. Kalau lebih kecil juga dipertukarkan. Berikutnya melangkah ke step ke berikutnya, mulai dari awal lagi, kita bandingkan posisi ke satu dan kedua, ditukarkan kalau memang ini, dan posisi kedua dengan ketiga, ya, dan posisi ketiga dan keempat. Tapi ini tidak dilakukan karena ini sudah pasti paling ini, ya. Yang berikutnya, step berikutnya adalah mulai dari awal lagi, step pertama ke kedua, ya, posisi pertama kedua, dan berikutnya lagi mungkin tidak perlu dilakukan karena ini udah cukup ini, ya. Begitu prosesnya seperti ini. Jika jumlah angka itu adalah n, ini 4, 1, 2, 3, 4, maka langkah yang dilakukan adalah ada n minus 1, kira-kira begitu. Ya, pada kemudian L ini adalah array-nya, posisi array-nya. Oke, bagaimana mengenai programnya? Nah, mengimplementasikan program ini dalam bentuk program C++ ada semacam ini. Ya, ini yang berikut ini udah pasti kita tulis bersama. Ini adalah menginput nilainya. Urutan pertama 1, kedua 50, ketiga 10, ke 4 3, dan ke 5 2, gitu kan. Kita urutkan. Nah, proses perurutan seperti ini. Ini adalah stepnya. Kan ada 5, maka stepnya masih adalah dari 0 sampai 4 ya. Kemudian ini berikutnya adalah posisinya. Posisi ke 0 ketika ini, dan posisi ke 0 plus 1. Jadi dibandingkan posisi ke 0 dengan posisi ke 1. Kemudian berikutnya hanya bertambah posisi ke 1 dengan posisi ketiga dibandingkan. Jika yang kedua itu lebih kecil daripada yang pertama, atau yang pertama lebih besar daripada yang satu, dengan kata lain dengan huruf ini, maka dipertukarkan tempatnya. Cara menentukan tempat atau swap ini adalah menggunakan temporary variable untuk menampung sementara. Jadi jangan sampai ditimpa dulu baru dipindah, gitu ya. Jangan sampai ketimpa, maka gunakan temporary dulu. Ini dilakukan terus menerus sampai selesai, dan di sini tampilkan hasilnya. Bagaimana programnya? Coba kita lihat programnya di sini. Oke, saya sudah bisa taruh di sini programnya, sama dengan tadi programnya. Nah, sekarang kita akan coba compile, karena ini dalam bahasa C, dalam Linux, maka saya pakai ini saja. Ini saya udah coba kita clear dulu. Kita compile perintahnya dengan command line seperti ini, g++ pengurutan c.cpp, ini nama filenya, dan hasilnya akan disimpan dalam nama urut, gitu ya. A-O itu adalah option untuk output ya. Kita jalankan.
Kita tunggu. Nah, tidak ada masalah, kita jalankan dengan cara menjalankan ini. Kita bisa dua cara. Pertama, kita jalan menggunakan ini, atau kita rubah urutnya menjadi executable ya, dengan cara same mode, tapi nggak perlu ini jalan sama. Jalankan, maka kata root 0, 1, 2, 3, 10. Oke, itu programnya sederhana sekali. Nah, ini tapi bisa kita lakukan ini dengan, kalau ini cuma 4. Coba kalau misalnya lakukan dengan 10, 40, 80, Anda bisa lakukan juga. Dengan modifikasi sedikit, Anda bisa lakukan itu. Tapi kalau kita mau pinginnya mengurutkan angka 200, 400, itu saja kalau di input ataupun dituliskan di sini sangat berat. Oleh karena itu saya menyarankan Anda untuk mencoba menggabungkan dengan pelajaran sebelumnya mengenai pembacaan file. Jadi data-datanya kita taruh di file, kemudian ditransfer ke dalam bentuk array dengan cara membaca seperti yang kita lihat, kemudian baru diurutkan dan dihasilkan. Oke, itu saja sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.